Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 635-638. Memberi isyarat. Bab 635, Dou Wan Na Dai. Deng Jianbin mengedipkan mata pada beberapa polisi dan memberi isyarat kepada mereka untuk memberi pelajaran pada Landen Sen. Qian Ziguang menyaksikan dari samping dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Dia harus melihat dengan baik betapa menyesalnya penampilan Diao Min ini. Beberapa polisi bergegas maju, mengepung Landen Sen dengan jahat. Nak, apakah kamu berani? Aku menyarankan kamu untuk patuh menangkapnya, kalau tidak kamu akan menderita. Seorang polisi memimpin dengan dingin. Landen Sen mencibir dan berkata, kamu malu, dan kamu punya topi polisi dengan lambang nasional di kepalamu. Apakah kamu layak dengan logo ini? Polisi jangkung dalam memimpin bernama Wang Liang, dan ketika Landen Sen mengetuk topi polisi dengan tangannya, wajahnya langsung menjadi hitam. Sejak Wang Liang mengenakan seragam polisi ini, ia merasa menjadi canggung. Selain harus berbisik di depan para pemimpin, orang-orang biasa melihatnya, yang mana yang tidak gemetar dan takut. Tidak apa-apa jika pihak lain kaya dan kuat, tetapi Landen Sen mengendarai Cherokee yang buruk jelas merupakan sosok tingkat rendah di masyarakat. Tanpa berkata apa-apa, Wang Liang menggerakkan tangannya dengan keras. Dia menggenggam pergelangan tangan Landen Sen dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di bahu Landen Sen. Dia ingin menaklukkan Landen Sen seorang diri dan menunjukkan kualitas militernya yang luar biasa. Beberapa polisi di dekatnya melihat tangan Wang Liang, dan mereka semua berkerumun untuk bergerak menuju Landen Sen. Beberapa polisi menanggalkan mantel mereka, dan mereka bukan apa-apa. Yang paling mereka sukai adalah menggertak yang lemah dan mendominasi rakyat. Landen Sen tidak sopan berurusan dengan sekelompok orang sampah. Papa. Setelah 4 suara garing, masing-masing dari 4 polisi ditampar oleh Landen Sen, dan mereka terlempar keluar, muntah darah, dan semuanya jatuh ke tanah. Wajah mereka berempat menunjukkan ekspresi horor yang tak tertandingi pada saat yang sama, tidak ada yang bisa melihat gerakan Landen Sen dengan jelas, dan mereka merasa seperti dipukul oleh palu yang berat, dan mereka akan dipukuli. Deng Jianbin dan Qian Ziguang tercengang. Apa yang polisi Anda lakukan? Mengapa bahkan anak-anak tidak bisa ditundukkan? Qian Ziguang menatap Deng Jianbin dengan ekspresi tidak puas. Deng Jianbin tidak percaya, anak ini sangat baik. Wang Liang melihat Landen Sen berjalan ke arahnya. Dia gemetaran di sekujur tubuhnya dengan ketakutan. Dia terus bergerak mundur dan berkata, kamu berani menyerang polisi. Menyerang polisi. Tidak, aku memukul seseorang. Landen Sen mencibir dan menendang. Wang Liang ditendang sejauh 7 atau 8 meter dan menghantam tanah dengan ratapan tragis di mulutnya. 3 polisi lainnya berakhir dengan cara yang sama, dan Landen Sen menendang mereka semua dengan satu tendangan. Mereka bertiga memutar ke tanah dan tidak bisa bangun. Apa yang sedang dilakukan polisi? Cepat tundukkan preman ini untukku. Qian Ziguang meraung dari samping. 7 atau 8 polisi buru-buru mengeluarkan tongkat listrik dan pipa baja dari mobil patroli dan bergegas menuju Landen Sen dengan ganas. Deng Jianbin juga menatap Landen Sen dengan mata pahit, dan berteriak, pukul aku. Beri anak ini pelajaran, dan aku akan bertanggung jawab untuk membunuhku. Kemarahan Landen Sen membengkak, dan busur kekerasan muncul di sudut mulutnya. Beberapa orang sudah bergegas ke belakang Landen Sen, dan mereka berempat mengangkat tongkat listrik dan pipa baja di tangan mereka dan membanting mereka di punggung Landen Sen. Papa. Itu hampir sama dengan sebelumnya, dengan beberapa suara garing. Sebelum tongkat polisi ini jatuh ke Landen Sen, semua polisi yang dekat dengannya ditampar dan jatuh lurus ke bawah. Landen Sen tidak lagi ingin masuk akal, dia memutuskan untuk menggunakan kekerasan untuk mengajar orang-orang yang mengganggunya. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak lutut seorang polisi. Retak. Ada suara garing, dan semua orang sepertinya mendengar suara tulang yang patah, dan beberapa kulit kepala mereka mati rasa. Apa? Polisi itu menjerit dan pingsan. Landen Sen dengan cepat mengangkat satu kaki lagi, dan orang lain menginjaknya. Retak.
Polisi itu menyeringai parau dan berkeringat. Sebelum polisi bisa memohon belas kasihan, Landon Sen langsung mematahkan kaki mereka, menghancurkan mereka. Deng Jianbin menarik napas dalam-dalam, meskipun dia telah melihat banyak penjahat, dia tidak pernah setegas Landon Sen. Wang Liang sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengekspresikan dirinya. Mungkin dia ingin melarikan diri dari nasib buruk. Untuk memenangkan simpati Landon Sen, ekspresi di wajahnya berpura-pura berada di tempat, berbaring di tanah meratap, berharap Landon Sen akan membiarkannya pergi. Jejak penghinaan melintas di wajah Landon Sen, jika dia hanya orang biasa, bahkan jika dia berlutut untuk memohon belas kasihan, orang-orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Landon Sen sangat memahami pentingnya kekuatan. Kekerasan mungkin tidak menyelesaikan segalanya, tetapi pada dasarnya dapat memecahkan 99% masalah. Aku salah, maafkan aku. Beri aku kesempatan. Melihat Landon Sen melangkah maju, suara Wang Liang menangis dan memohon belas kasihan. Landon Sen berkata dengan kosong, aku memberimu kesempatan, tapi sudah terlambat. Dengan mengatakan itu, Landon Sen mengangkat kakinya dan melangkah berat di atasnya. Rasa sakit parah langsung menyebabkan Wang Liang pingsan. Hanya dalam 1 menit, kecelakaan lalu lintas yang tampaknya sederhana telah berkembang menjadi insiden kekerasan yang sangat serius. Semua polisi yang hadir di tempat kejadian mengalami patah kaki kanan oleh Landon Sen, dan tulang-tulang mereka hancur. Di masa depan, saya hanya bisa menggunakan kruk dan kursi roda. Deng Jianbin mengira itu hanya insiden lalu lintas biasa. Dia membawa tidak banyak orang, hanya selusin polisi. Tapi sekarang, semua selusin polisi dirobohkan oleh Landon Sen, dan kaki mereka patah. Landon Sen perlahan berbalik dan melirik Qian Ziguang dan Deng Jianbin. Deng Jianbin gemetar, menggertakkan giginya dan berkata, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Melihat tatapan tajam Landon Sen, Qian Ziguang juga sedikit ketakutan, dan 2 pengawal berdiri di depannya. Qian Ziguang dengan cepat menstabilkan pikirannya. Meskipun Landon Sen sangat kuat dan kejam, dia merasa bahwa Landon Sen tidak berani memindahkannya. Landon Sen mencibir, tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah berbicara, Landon Sen dengan cepat melangkah maju dan membanting kerah Deng Jianbin, terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Tersentak. Dengan suara renyah, taring Deng Jianbin patah, dan wajahnya penuh rasa takut. Dia buru-buru menyentuh pinggangnya dengan tangan kanannya, secara tidak sadar mencoba untuk menarik pistol. Begitu saya menyentuh pistol itu, saya hanya mendengar bunyi, klik. Lengan kanan Deng Jianbin ditarik oleh Landon Sen dan dislokasi, dan pistol tipe 92 dibuang oleh Landon Sen. Apa? Deng Jianbin menjerit seperti babi dan meraung dengan marah, wah, kamu ingin mati. Kamu tahu siapa aku? Biarkan aku pergi. Brengsek. Landon Sen sudah tidak sabar, dan setelah mendengus dingin, dia mengeluarkan ponselnya dari saku Deng Jianbin, dan kemudian menggulingkan Deng Jianbin ke tanah. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi pihak lain memprovokasi dia, dan kejadian ini bukan gaya Landon Sen. Apa yang dikatakan Rose di masa lalu benar, lebih sulit bagi Landon Sen untuk tidak menyebabkan masalah daripada sampai ke langit. Setelah melakukan semua hal ini, Landon Sen berjalan menuju Qian Ziguang tanpa ekspresi di wajahnya. Hentikan dia untukku. Qian Ziguang terkejut dan menderu panik. Bab 636 I was targeted. 2 pengawal tinggi bergegas menuju Landon Sen dengan ganas, dan mereka tidak berani meremehkan kekuatan yang baru saja diungkapkan Landon Sen. Keduanya hanya penguasa 3 bintang, Landon Sen langsung meraih tangan mereka, mengangkatnya dengan keras, dan dengan mudah mengangkat kedua pengawal itu. Qian Ziguang sudah gemetar ketakutan saat ini, dan dia tidak berharap bahwa keterampilan Landon Sen begitu baik. Kamu, jangan datang. Qian Ziguang sangat takut bahwa dia akan menabrak mobil. Landon Sen melangkah maju dan menamparnya. Tersentak. Dengan suara keras, tubuh gemuk Qian Ziguang berguling langsung ke tanah, beberapa taringnya jatuh, dan ekspresi ngeri muncul di matanya, sungguh luar biasa kekuatan tamparan. Efek membanting batu besar di wajah kanannya tidak lain adalah itu. Pipi kanan Qian Ziguang hancur, dan kepalanya berdengung. Landon Sen mengambil ponselnya dan ingin memanggil seseorang untuk menghadapinya.
Tetapi begitu dia mengangkat telepon, Hong Yue menelepon. Landon Sen menekan untuk terhubung. Landon Sen, di mana kamu sekarang? Aku. Sesuatu terjadi, kata Hong Yue dengan nada sedikit cemas di telepon. Yuir, apa yang terjadi padamu? Landon Sen merasa nada bicara Hong Yue salah, dan langsung bertanya. Aku sepertinya ditangkap oleh dua wusiu, kata Hong Yue dengan suara rendah. Ekspresi Landon Sen berubah dan dia buru-buru bertanya, di mana kamu? Aku akan menjemputmu segera. Aku masih di restoran barat di lantai pertama hotel yang indah di pusat kota, kata Hong Yue cepat. Oke, aku akan segera pergi. Setelah menutup telepon, Landon Sen akan jatuh di sebelah mobil Hongki dan Qian Ziguang menendang. Aduh. Tubuh gemuk Qian Ziguang berguling beberapa kali di tanah, mulutnya menjerit seperti babi. Biasanya, Qian Ziguang, yang selalu menyendiri dan sombong, telah mengalami pelecehan seperti itu, tetapi Landon Sen terlalu kejam, Qian Ziguang tidak berani berbicara. Pengemudi juga diseret oleh Landon Sen. Landon Sen duduk di kursi pengemudi mobil Hongki, menyalakan mobil, dan menginjak pedal gas. Ledakan. Ketika mesin berbunyi, Landon Sen mengemudikan mobil bendera merah jauh-jauh. Qian Ziguang akhirnya bangkit dari tanah, tubuhnya kotor, dan sudut mulutnya berdarah melihat Landon Sen mengemudi di mobil bendera merah, wajahnya memerah dan asma akan menyerang. Nak, tunggu aku. Jangan bunuh kamu, aku tidak memiliki nama keluarga Qian. Qian Ziguang meraung dengan marah. Tidak ada yang berani berdiri di atas kepalanya dan buang air besar seperti ini. Landon Sen adalah yang pertama. Huamei Hotel adalah hotel paling mewah di kota Nanzhou, megah dan didekorasi dengan indah. Di restoran barat di lantai pertama, Hong Yue diam-diam berjalan keluar dari kamar mandi dan duduk di kursi tertentu, di hadapan seorang wanita berpakaian hitam. Wanita berpakaian hitam itu bernama Wang Jie, usianya sekitar 30 tahun, elegan dan mewah, dengan cincin emas dan kalung berlian, memancarkan kemewahan yang memikat. Wang Jie adalah ketua Xiangjiang Jewelry, merek perhiasan domestik besar. Perhiasan Xiangjiang adalah rantai nasional dan memiliki efek merek yang hebat. Namun, industri perhiasan tidak melakukan dengan baik baru-baru ini. Grup Shanghai berniat untuk berinvestasi dalam akuisisi perhiasan Xiangjiang, sehingga Hong Yue secara pribadi datang ke Nanzhou untuk menemui Wang Jie ini. Setelah beberapa saat bercakap-cakap, Hong Yue merasa bahwa Wang Jie sedikit salah. Mari kita bicara tentang bisnis, dan ekspresinya agak membosankan. Ketika dia pertama kali pergi ke kamar mandi, Hong Yue menemukan bahwa ada dua orang yang mengikutinya. Sebagai naluri seorang pembunuh, dia sangat merasakan bahwa dua napas itu tidak biasa, mereka harus seni bela diri, dan mereka lebih kuat daripada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Hong Yue memiliki firasat buruk dan segera menelepon Landon Sen. Maaf, Nona Wang, saya baru saja pergi ke kamar mandi. Hong Yue tersenyum. Dia sedikit terkejut. Cukup beralasan bahwa dia tidak mengenal Wang Jie ini, dan Wang Jie tidak punya alasan untuk melukai dirinya sendiri. Tidak apa-apa, Nona An, mari kita lanjutkan dengan topik tadi. Wang Jie berkata dengan senyum kaku, grup Shanghai Anda telah sangat populer baru-baru ini. Di mana bos Anda sekarang? Hong Yue tersenyum dan berkata, Nona Wang, Anda tidak perlu khawatir tentang di mana bos kami berada. Grup Shanghai kami secara alami mengakuisisi Anda perhiasan Xiangjiang secara terbuka dan adil. Kami tidak menggunakan trik apapun. Kami menggunakan saluran hukum resmi. Harap yakinlah. Wang Jie berkata, Nona An Qianyu, saya hanya ingin tahu. Jika saya bisa bertemu bos Anda, itu akan bagus. Hong Yue menyesap kopi, tersenyum tipis, dan berkata, Wang telah menanyakan tentang bos kami sejak sebelumnya. Anda tampaknya sangat peduli dengan urusan bos kami. Itu bisa membuat perusahaan membengkak ke tingkat ini dalam periode waktu yang singkat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya hanya tertarik pada Tuan Landon Sen ini. Di mana dia sekarang? Kata Wang Jie. Setelah mengatakan ini, mata Wang Jie memerah. Hong Yue tiba-tiba merasa pusing di otaknya, dan hampir berkata tanpa sadar, dia salah. Kepala Hong Yue pusing sesaat, dan dia segera bangun lagi, dengan sedikit keringat dingin keluar dari lehernya yang seputih salju. Perasaan itu terlalu aneh barusan, seolah-olah aku akan dihipnotis. Mata Hong Yue yang indah menoleh ke arah Wang Jie,
wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi dingin. Kamu bukan Wang Jie. Kamu siapa? Yah, sandiwara yang membosankan ini juga harus berakhir. Hong Yue, kamu harus memberitahuku sesuatu dengan patuh. Kalau tidak kamu pasti akan menderita beberapa penderitaan, kata Wang Jie dengan acuh tak acuh. Hong Yue mencoba berdiri, tetapi menemukan bahwa seluruh tubuhnya lemah, dan otaknya menjadi semakin pusing. Tidak perlu menolak. Setelah kamu datang ke kota Nanzhou, makanan yang kamu makan setiap hari, air yang kamu minum, dan bahkan secangkir kopi yang baru saja kamu minum. Ini mengandung obat bahan khusus, yang aku kembangkan untuk merangsang otak dan sistem mental. Semacam obat. Wang Jie berkata dengan kaku. Kamu adalah Wang Tiangu. Wajah cantik Hong Yue menjadi sedikit jelek, dan hanya Wang Tiangu yang akan mengembangkan obat-obatan psikotropika yang berantakan itu. Tidak heran kalau Wang Jie ini terlihat kusam dan terlihat sedikit aneh, karena ternyata dikendalikan oleh Wang Tiangu. Terakhir kali, Wang Tiangu dan Raja Obat Beracun bergabung untuk menyerang Tianjimen di Pulau Misti, tetapi mereka bertemu Feng Luan dan Lenden Shen di tengah. Akibatnya, Raja Obat Beracun dipaksa mati oleh Lenden Shen. Wang Tiangu melarikan diri, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Tidak menyangka orang ini akan mati. Masih mengintai di kota Nanzhou. Ya, aku Wang Tiangu, tapi tubuh ini bukan milikku, kata Wang Jie kosong. Wajah Hong Yue Kiao memucat, Wang Tiangu sangat aneh, dia bisa mengendalikan tubuh seseorang sekarang. Tidak heran dia merasa bahwa Wang Jie sangat abnormal sekarang, dan sebenarnya dikendalikan oleh Wang Tiangu. Wang Tiangu, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Hong Yue sambil menggigit giginya. Dia tidak bisa mengangkat sedikit kekuatan sekarang. Bab 637 Word Sorcery. Hei, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, Wang Jie tersenyum kaku. Kamu bermimpi, aku bukan bidakmu lagi. Redmond mengertakkan gigi. Wang Jie berkata, ini bukan untukmu. Obat yang kukembangkan tidak efektif. Kamu bisa mengalaminya segera. Setelah berbicara, mata Wang Jie memerah, dan otak Hong Yue menusuk. Setelah beberapa saat, kepala Hong Yue terkulai, dan seluruh orang itu menyerah, duduk di kursi dengan bodoh dengan ekspresi kaku. Katakan, di mana Lenden Shen sekarang? Wang Jie bertanya. Bulan merah seperti iblis, dan berkata dengan bodoh, Lenden Shen ada di Nanzhou dan akan datang ke hotel. Wang Jie terkejut, dia dikejutkan oleh jawaban Hong Yue saat dia bertanya. Dia juga kira-kira menebak bahwa Hong Yue pergi ke kamar mandi sekarang untuk memberi tahu Lenden Shen. Namun, Wang Jie berpikir bahwa Lenden Shen tidak di Nanzhou, jadi dia tidak terlalu khawatir. Tetapi ketika Hong Yue mengatakan bahwa Lenden Shen berada di kota Nanzhou, Wang Jie sangat takut sehingga seluruh orangnya sedikit buruk. Tanpa diduga, bintang jahat itu juga akan datang ke kota Nanzhou. Wang Jie segera berdiri dan berteriak pada dua pengawal berjas di kursi belakang, cepat dan pindah tempat. Dengan desir, kedua Wuxiu cepat berlari ke Wang Jie. Salah satu Wuxiu mengambil bulan merah dan berlari keluar hotel. Tuan, Anda belum membayar. Teriak pelayan itu. Lenden Shen mengendarai sedan bendera merah dan dengan cepat melonjak hingga 150 yard, tepat saat ia melaju ke pintu Hotel Huamei di pusat kota. Dia memarkir mobil ke samping, membuka pintu, dan Lenden Shen dengan cepat keluar dari mobil. Begitu keluar dari mobil, Lenden Shen melihat dua Wuxiu membawa Hong Yue ke Maserati, dan wajahnya berubah drastis. Tinggalkan aku. Lenden Shen berteriak keras, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah dari tali, mencapai kecepatan ekstrim, mengaduk awan debu. Setelah Maserati melaju ke depan selama beberapa detik, Lenden Shen mendobrak jendela Maserati dengan satu pukulan, dan menarik pintu secara langsung dengan tarikan yang kuat. Ketika Wang Jie di kursi pengemudi melihat Lenden Shen, dia mengambil napas ketakutan. Bintang jahat itu datang begitu cepat. Lenden Shen segera menendang kemudi, dan Maserati berhenti di tengah jalan. Dua seniman bela diri di mobil, telapak tangan dari kiri dan kanan, menepuk Lenden Shen dengan ganas. Lenden Shen menyipitkan matanya, dan dua Wuxiu berjas memiliki kulit gelap dan kurang fokus, memberi orang perasaan terhipnotis. Kedua seniman bela diri ini sangat mirip dengan para seniman bela diri yang berada di samping Wang Tiangu di Pulau Misti sebelumnya. Kultivasi lawan hanya dalam jangka menengah,
dan Landon Sen dengan santai memukul mereka dengan dua telapak tangan. Landon Sen meraih kerah kedua Wu Xiu dan hendak mengajukan pertanyaan. Kedua Wu Xiu langsung memutar hati dan bunuh diri. Landon Sen mengerutkan kening, tanpa berpikir, bergegas ke mobil, memegang bulan merah di tangannya, dan menekan kepala Wang Jie di setir. Pihak lain adalah seorang wanita, yang mengejutkan Landon Sen. Tapi Landon Sen tidak akan berhati lembut hanya karena pihak lain adalah seorang wanita. Wang Tiangu masih Wang Jie sekarang. Landon Sen tidak mengenalinya, tetapi secara naluriah merasa bahwa wanita ini agak aneh. Tidak peduli apa, jika Anda berani menyakiti Hong Yue, Landon Sen tidak akan membiarkan mereka pergi. Landon Sen tampak murung dan bertanya dengan dingin, siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan pada bulan merah? Katakan sejujurnya, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, tubuh Wang Jie melunak, dan tiba-tiba dia pingsan. Baik. Melihat Wang Jie pingsan, wajah Landon Sen merosot, dan dia merasa ada hal-hal yang agak aneh, mungkin terkait dengan Wang Tiangu. Melihat Hong Yue, yang tidak sadarkan diri di lengannya, Landon Sen meremas tangannya dan memberinya denyut nadi. Tubuh Hong Yue baik-baik saja, tetapi ada bahan obat campuran di tubuhnya. Landon Sen perlu membantu Hong Yue menyingkirkan bahan obat yang tidak dikenal di tubuhnya. Di dalam sebuah hotel di pinggiran kota Nanzhou, Wang Tiangu menyemburkan seteguk darah, wajahnya membumi. Melepaskan kontrol pikirannya secara paksa, ia menderita banyak reaksi. Sial, anak ini benar-benar menjadi lebih kuat. Wang Tiangu mengutuk diam-diam. Dia dapat merasakan dari nafas Landon Sen sendiri bahwa Landon Sen telah menerobos di tengah-tengah tahap pertanyaan. Sudah berapa lama ini sebelum bintang jahat menembus tengah pertanyaan? Warna kulit Wang Tiangu menjadi sangat buruk, untuk mendapatkan tubuh Landon Sen di masa depan akan sama dengan mimpi idiot. Alasan mengapa dia sangat terikat pada Landon Sen adalah karena Wang Tiangu sangat tertarik pada tubuh Landon Sen, karena dia tahu rahasia Landon Sen, termasuk rahasia Rose sebelumnya. Fisik Landon Sen sangat istimewa, seperti garis keturunan langka di dunia yang disebutkan dalam Kitab Surga. Wang Tiangu ingin mendapatkan tubuh Landon Sen dalam mimpinya. Selama dia melewati metode rahasia dalam Book of Heaven, dia bisa secara paksa menduduki tubuh Landon Sen, dan dia tidak hanya akan mendapatkan semua kekuatan Landon Sen, tetapi juga tak terkalahkan di dunia. Sangat disayangkan bahwa Landon Sen terlalu rumit, dan sekarang kekuatannya semakin kuat dan kuat, harapannya untuk sukses hampir nol, yang membuat Wang Tiangu sangat tertekan. Tanpa upaya terakhir, dia benar-benar tidak ingin menyerahkan tubuh Landon Sen. Wajah Wang Tiangu suram, dan dia akan menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya untuk beberapa tahun lagi. Dia memiliki buku surga di tangannya dan akan menemukan cara untuk mengendalikan seni bela diri yang lebih dan lebih kuat. Landon Sen memegang bulan merah di satu tangan, menyeret Wang Jie ke mobil bendera merah dengan yang lain, menyalakan mobil, dan pergi jauh-jauh. Di sebuah hotel tertentu, Landon Sen membuka kamar. Melepaskan pakaian Hong Yue, Landon Sen mengeluarkan jarum perak dan membantunya melakukan akupuntur seluruh tubuh. Jalankan Sen Zhao Jing lagi, memberi bulan merah siklus bolak-balik. Setelah beberapa saat, Hong Yue perlahan-lahan tersadar, dan Landon Sen menghentikan latihannya. Hong Yue membuka matanya, kepalanya masih agak pusing. Lebih lembut, bagaimana perasaanmu? Landon Sen buru-buru bertanya. Setelah waktu yang lama, kesadaran bulan merah pulih, memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia masih memiliki ketakutan yang masih ada. Aku baik-baik saja, aku akan memberitahumu perlahan tentang Landon Sen. Hong Yue meringkuk dalam lengan Landon Sen telanjang, tidak merasa malu, tetapi wajahnya sedikit memerah, dia memberitahu Landon Sen apa yang terjadi. Ini benar-benar Wang Tiangu, orang itu memiliki kehidupan yang besar. Landon Sen menghancurkan mulutnya. Bahkan jika Wang Tiangu tidak mati, dia benar-benar berani menatap bulan merah, yang membuat Landon Sen sangat tidak bahagia. Landon Sen, terima kasih atas kedatanganmu yang tepat waktu, kalau tidak aku akan ditanam di tangan Wang Tiangu. Diperkirakan hidup lebih baik daripada mati. Hong Yue tersenyum pahit. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan bajingan itu Wang Tiangu, kata Landon Sen tegas. Hong Yue segera berkata, karena Wang Tiangu mengincar saya, dia mungkin juga mengincar Sasa dan Kuina Bai.
Wang Tiangu telah mengendalikan Wang Jie. Diperkirakan dia sendiri masih di Nanzhou, jadi lebih baik untuk menangkapnya. Lebih baik. Landon Shen mengangguk, oke. Wang Jie sudah koma. Landon Shen hanya membantunya mendapatkan perawatan medis, kemudian memutar nomor 120 dan dikirim ke rumah sakit. Setelah 1 atau 2 hari istirahat, dia akan mendapatkan kembali kewarasannya. Landon Shen juga merasa bahwa Wang Tiangu sangat aneh, dia bisa mengendalikan pikiran dan otak seseorang, ini seharusnya tidak termasuk dalam lingkup seni bela diri, dan saya tidak tahu apa itu sihir yang aneh. Bab 638, Supres Bandit Project. Dia sekarang berusaha mati-matian untuk menangkap Wang Tiangu. Wang Tiangu mungkin masih di kota Nanzhou. Landon Shen membutuhkan bantuan polisi. Hong Yue baru saja berpakaian dan hendak meninggalkan hotel bersama Landon Shen. Tiba-tiba sirene polisi terdengar di luar, dan sejumlah besar mobil polisi menderu dan macet di lantai bawah hotel, menyebabkan kepanikan untuk sementara waktu. Dengarkan gangster di dalam, kamu sudah dikelilingi, segera menyerah, berjalan keluar dari gedung dengan kepala di tanganmu, dan berjuang untuk keringanan hukuman pemerintah. Seorang polisi muda berteriak dengan trompet. Hong Yue melihat ke bawah dari ambang jendela, alisnya mengerutkan kening. Landon Shen, mengapa ada begitu banyak polisi di sini? Landon Shen menyeringai, saya akan menemukan polisi, dan mereka kembali ke pintu, tepat. Di lantai bawah, mobil polisi sudah diparkir. Qian Ziguang baru saja mendapatkan perban sederhana dari rumah sakit, dengan sepotong kain kasa di pipi kanannya, yang terlihat agak jelek. Telah menjadi pejabat selama bertahun-tahun, saya tidak pernah dipermainkan seperti ini oleh seorang pemuda di masyarakat. Dia tidak bisa menelan nafas ini, segera menghubungi Biro Keamanan Umum Kota dan segera meluncurkan rencana penindasan. Polisi menemukan lokasi mobil Hongqi yang dikendarai Landon Shen melalui video pengawasan, dan dengan cepat menggeledah hotel di lantai bawah. Qian Ziguang berada di tempat kejadian, dengan ekspresi dingin di wajahnya, mengarahkan pekerjaan kepada para pemimpin Biro Keamanan Umum. Bagaimanapun, kita harus menangkap penjahat ini. Jika perlu, Anda dapat langsung membunuh penjahat ini. Qian Ziguang berkata dengan sungguh-sungguh. Sekretaris Qian dapat yakin bahwa kami selalu menindak para penjahat yang membahayakan keselamatan dan kepentingan rakyat. Gao Wenbing, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kota, berkata dengan suara yang dalam. Qian Ziguang mengangguk puas. Dengarkan gangster di dalam, kamu sudah dikelilingi, segera menyerah, berjalan keluar dari gedung dengan kepala di tanganmu, dan berjuang untuk keringanan hukuman pemerintah. Klakson yang keras terdengar lagi. Berdiri di jendela, Landon Shen bertanya dengan rendah hati, siapa Direktur Biro Keamanan Umum Kota? Dia adalah preman. Direktur Gao, cepat bawa seseorang ke atas untuk menurunkannya. Qian Ziguang berteriak dan menunjuk ke arah Landon Shen di jendela. Gao Wenbing akan memberi perintah, yang tahu bahwa Landon Shen melompat langsung dari lantai 3. Boom! Landon Shen jatuh tepat di samping Gao Wenbing dan mendarat dengan mantap. Gao Wenbing terkejut, dan Qian Ziguang bahkan takut untuk bersembunyi. Semua polisi juga terkejut, itu di lantai 3, dan pria itu melompat turun dan tidak ada yang terjadi. Apakah Anda pemimpinnya? Landon Shen melangkah maju dan bertanya dengan ringan. Melihat momentum Landon Shen tidak lemah, Gao Wenbing tanpa sadar berkata, saya adalah wakil direktur. Landon Shen mengerutkan kening dan berkata, apapun, Anda bisa menjadi pemimpin. Saya punya instruksi penting untuk disampaikan. Apa-apaan? Gao Wenbing tercengang, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Sekelompok polisi memandang Landon Shen dengan heran, bertanya-tanya apakah anak ini sakit. Direktur Gao, dia adalah preman, jauhi dia. Qian Ziguang berteriak, cepat, tangkap anak ini untukku. Sekelompok petugas polisi khusus akan bergegas, dan Landon Shen meraih leher Gao Wenbing dengan satu tangan dan berteriak, jangan datang ke sini, saya hanya ingin berbicara dengan baik. Polisi mengira Landon Shen telah menyandera Gao Wenbing, jadi mereka mundur sedikit. Jantung Gao Wenbing melonjak, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sandera dengan cara yang samar-samar. Dia sedikit ketakutan dan buru-buru berkata, Nian. Anak muda, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, impuls adalah iblis. Landon Shen mengeluarkan ide petugas dari sakunya dan menunjukkannya kepada Gao Wenbing.
Gao Wenbing melihat bahwa Letnan Jenderal itu tercengang, apakah ada Letnan Jenderal muda? Jangankan Letnan Jenderal, bahkan Jenderal besar, dia tidak percaya. Saya punya beberapa instruksi untuk disampaikan, kata Lenden Sen. Gao Wenbing merasa bahwa Lenden Sen berani dan bodoh. Anak muda, kamu tidak bisa bercanda, kalau tidak, konsekuensinya sangat serius. Gao Wenbing melihat bahwa Lenden Sen masih muda dan berpikir bahwa dia hanya seorang gangster yang tidak bersalah, jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Minum. Untuk mengguncang Lenden Sen, Gao Wenbing tiba-tiba berteriak, dan dengan keras menekan pergelangan tangan Lenden Sen dengan kedua tangan, ingin memamerkan keterampilan taekwondo yang sangat baik dan melempar bahu. Gao Wenbing menggenggam pergelangan tangan Lenden Sen erat-erat dengan tangannya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan, berpikir bahwa jika saya bisa menaklukkan penjahat ini, saya bisa menunjukkan wajah saya di depan media lagi. Tapi segera, ekspresi Gao Wenbing berubah. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, pergelangan tangan Lenden Sen seperti batang baja tetap, dan dia tidak bisa memuntirnya dengan kekuatan menyusuh. Ada wakil direktur Biro Keamanan Umum. Lenden Sen tidak tertarik berdebat dengannya. Dia masih menggenggam leher Gao Wenbing dengan pergelangan tangannya, dan berkata dengan tenang, panggil aku Kapten Detasemen Polisi Bersenjata. Karena apa yang diperlihatkan Lenden Sen adalah identitas militer, yang tidak termasuk dalam kategori polisi, diperkirakan bahwa polisi-polisi ini tidak mengetahui ide petugas yang sebenarnya. Kapten Detasemen Polisi Bersenjata harus tahu bahwa ide petugasnya harus asli. Wajah Gao Wenbing berubah menjadi warna hati babi. Lenden Sen tidak memakai senjata. Dia tidak berpikir Lenden Sen bisa membalikkan langit. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Kapten Detasemen Polisi Bersenjata. Menteri Liu, ada seorang letnan jenderal berusia 22 tahun yang mengatakan dia ingin menemukan Anda. Sebelum Gao Wenbing selesai berbicara, Lenden Sen meraih telepon dan berkata, saya Lenden Sen, Kepala Penasihat Militer Pasukan Khusus Longteng. Anda segera datang, dan saya memiliki instruksi penting. Jika Kapten Detasemen Bersenjata datang ke sini secara pribadi, Lenden Sen akan yakin bahwa pihak lain akan mengakui kepercayaannya sendiri. Terjebak di tenggorokan Lenden Sen, Gao Wenbing tidak berani main-main, tapi dia tidak terlalu takut. Dia pikir Lenden Sen bodoh, berpikir bahwa anakmu benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang letnan. Teman, aku sudah memenuhi permintaanmu, tolong biarkan aku pergi dulu, kata Gao Wenbing pahit. Lenden Sen melepaskan tangan Gao Wenbing. Gao Wenbing sangat gembira di dalam hatinya. Dia menatap Lenden Sen. Melihat Lenden Sen tidak bergerak, dia lari. Dia berlari 10 meter dalam satu gerakan. Cepat. Hentikan preman ini untukku. Gao Wenbing menunjuk Lenden Sen dari kejauhan dan berteriak. Selusin petugas polisi khusus dengan cepat mengepung Lenden Sen, dan Gao Wenbing merasa nyaman. Gao Wenbing merasa bahwa dia adalah wakil direktur Biro Keamanan Publik dan yang kedua dalam komando. Dia tidak pernah begitu kejam sebelumnya. Segera, wajahnya penuh amarah, dan memalukan untuk berpikir bahwa Lenden Sen berani untuk membawa kerahnya sekarang. Gao Wenbing menunjuk Lenden Sen dan berteriak, lakukan. Ekspresi Qian Ziguang suram, dan dia berteriak, cepat dan tangkap gerombolan ini dan kembali ke biro. Saya pribadi akan memandu pekerjaan. Sekelompok petugas polisi khusus segera mengepung Lenden Sen dengan roh ganas. Lenden Sen sedikit mengernyit, lelucon itu tidak ada habisnya. Sekelompok petugas polisi khusus yang dipersenjatai dengan tongkat listrik dengan cepat mengepung Lenden Sen. Jangan ragu, semuanya, ayolah. Untuk menunjukkan kualitas militernya yang luar biasa di depan Gao Wenbing, pemimpin seorang kapten polisi khusus yang tinggi menghantam dahi Lenden Sen dengan tongkat listrik.